Selamat pagi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi saudara. Salam sehat, salam anugerahnya dari Tuhan Yesus. Kita akan memulai kebaktian pada pagi hari ini. Kita akan layankan Dia, Dia akan puji, kita akan sembah Dia, Raja di atas segala raja, yang layak disembah. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini, menyembah Dia dengan segenap hati kita.
untuk hidup kami, penebus kami, dan Bapa yang setia, yang tidak pernah meninggalkan ciptaannya berjuang sendirian, tetapi Engkau hadir dalam rumah kami, Engkau hadir dalam perjuangan kami, Engkau hadir dalam pekerjaan setiap kami, keluarga-keluarga setiap kami. Kalau boleh ada hari ini, itu hanya karena kemurahan Tuhan. Saya mau bersuka cita karena Engkau. Lebih lagi Tuhan, lawat setiap kami, lebih lagi urapi setiap kami. Jika ada kuasa kegelapan, jika masih ada kuasa sakit penyakit dalam bentuk apapun, maka kami tengking keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapan Roh Kudus yang mengerjakan kami, berkaryalah di tengah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, saudara. Saya persilakan saudara untuk kembali, saudara. Selamat pagi, saudara. Salam sehat, salam semangat. Pagi hari yang indah ini kita bisa berkumpul di tempat ini, semua karena hanya anugerah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya semuanya. Amin. Semua di dalam rumah Tuhan.
Kita tetap rindu Tuhan. Kita tetap siap menerima firman Tuhan. Tuhan, kami rindu. Tuhan, kami siap. Kami butuh ungkapan-Mu. Kami perlu lawatan-Mu ya Bapa. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita juga akan sembah dengan Tuhan. Kita akan siapkan hati kita. Kita akan siapkan pikiran kita. Kita mau masuk ke dalam hadirat-Nya Tuhan. Lawat kami ya Bapa. Lawat kami ya Tuhan.
Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara sudah siap dilawat oleh Tuhan, saudara siap untuk dengar firman Tuhan, maka saudara dan saya pun harus siap untuk menjadi pelaksana firman Allah. Saudara harus siap untuk menjadi fungsi sebagai anak-anak Tuhan, entah itu di keluarga, di masyarakat, dimanapun saudara berada. Karena saudara adalah anak-anak Tuhan yang menjadi terang bagi dunia ini. Puji Tuhan, pagi ini saya akan bicara soal bangkitlah menjadi teranglah. Kita akan buka di dalam Yesaya pasal yang ke-60, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Yesaya pasal yang ke-60 ayat pertama sampai ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Kemuliaan Sion yang akan datang, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ayat ini dilatar belakangi ketika mereka keluar dari Babel, ya, umat Tuhan, karena dosa. Ketika mereka di Babel, mereka merasa itu seperti kekelaman yang menutupi mereka. Tetapi ada pemulihan yang Tuhan berikan, dan dikatakan mereka harus bangkit dan menjadi terang karena terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Satu kebebasan yang diberikan oleh Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di tengah-tengah dunia ini keberadaan kita juga adalah seperti terang, ya. Kapan terang itu datang, saudara? Mari kita lihat dalam Yohanes pasal yang pertama ayatnya yang ke-9. Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terang yang sesungguhnya yang datang itu dalam dunia adalah ketika Yesus datang pada kali yang pertama di muka bumi ini. Dialah terang yang sesungguhnya yang diperlukan oleh dunia yang gelap ini, saudara, ya. Dan di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-16, 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Saudara, dialah terang yang tidak takluk kepada maut, ya, terang yang tidak terhampiri. Bahkan di dalam Yohanes pasal yang pertama ayatnya yang ke-5 dikatakan bahwa kegelapan itu tidak bisa menguasainya. Saudara, Yesus adalah makhluk yang sempurna. Dia adalah Allah. Dia tidak bisa berbuat dosa. Kegelapan tidak bisa menguasainya. Dalam bahasa aslinya, kegelapan tidak bisa menangkapnya, tidak bisa menekan ke bawah, ya. Itu sebabnya kalau saudara dan saya memiliki Yesus dalam hidup kita, percayalah, kegelapan boleh datang, tetapi terang Tuhan melingkupi kehidupan saudara dan saya. Hari-hari ini, saudara, bisa dikatakan masa-masa yang gelap di seluruh dunia. Tetapi pandanglah kepada Yesus, sumber terang itu, ya, yang menyinari kehidupan kita semuanya. Kenapa? Kalau saudara dan saya ada di dalam Kristus, Yesus pernah berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa percaya kepada yang menerima dia, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan." Ya. Saudara dan saya yang ada di dalam Kristus,
tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Kenapa? Karena ada terangnya yang menuntun kehidupan kita. Saudaraku, kita akan melihat bagaimana hidup sebagai anak-anak terang di dalam Efesus pasalnya yang kelima. Efesus pasal yang kelima, mulai ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-20, saudara. Di situ judul perikopnya adalah hidup sebagai anak-anak terang. Bagaimana keberadaan kita di tengah dunia yang gelap ini menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak terang, yaitu lewat kehidupan kita, lewat perilaku dan karakter kita. Yang pertama, saudaraku, yaitu kita harus hidup di dalam kasih. Efesus 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kasih ini menjadi identitas dalam kehidupan kita orang percaya sebagai anak-anak terang, ya. Karena Yesus terlebih dahulu mengasihi kehidupan kita. Dia sudah mempersembahkan dirinya di kayu salib, bukti kasih yang besar untuk saudara dan saya. Dan di tengah-tengah dunia yang gelap ini, hari-hari ini, kita perlu memberikan kasih yang kita miliki, yang sumbernya dari Tuhan. Apa yang bisa saudara kerjakan, yang bisa saudara lakukan bagi orang lain dengan membuktikan bahwa saudara adalah anak-anak Tuhan yang penuh dengan kasih. Banyak orang di luar sana dimenangkan hanya oleh karena melihat dan merasakan kasih Allah yang ada dalam hidup orang percaya. Tidak perlu banyak bicara, tetapi dengan tindakan kasih yang bisa dilakukan oleh orang-orang percaya. Saudara, ada sebuah peristiwa ya di luar negeri. Ketika waktu itu ada rombongan sales, mungkin saudara sudah pernah dengar ya. Ada rombongan sales sedang ada pertemuan ya, satu perusahaan. Lalu waktu itu adalah hari di mana penerbangan terakhir ya, karena akan baru ada penerbangan yaitu 2 pekan ke depan. Itu adalah akhir pekan. Sehingga karena itu penerbangan yang terakhir, maka para sales itu mereka cepat-cepat ya mengejar waktu untuk mereka naik ke pesawat. Lalu ketika mereka akan masuk ya, sudah tiba di bandara, tiba-tiba karena banyak sales itu mereka lari-lari, akhirnya ada yang menyenggol seorang penjual jeruk yang buta ya. Sehingga jualannya itu berhamburan. Orang karena saking keburu-burunya, maka banyak mereka hanya lewat lari. Tetapi tiba-tiba ada seorang pria ya, lalu dia mulai meletakkan tasnya ya, kopernya, dan dia mulai menata jeruk-jeruk yang berhamburan itu. Dia menata kembali, dan orang buta ini dia melihat ya, dengan meraba begitu, dia lihat jeruknya itu sudah ditata kembali, dan dia tahu bahwa ada orang yang menolong dia. Dan apa yang dia katakan orang buta itu kepada yang menatanya, apakah engkau Yesus? Saudaraku, ketika orang melihat ada kasih dalam hidup kita, di sana orang bisa melihat ada kasih Allah bagi dunia ini. Ketika keegoisan muncul, tidak acuh yang ada, maka di sana tidak akan ada penyampaian tentang pribadi Yesus dalam kehidupan kita. Tetapi kalau ada kasih yang besar, saudara, orang dapat melihat, oh ini memang anak Tuhan. Memang ini adalah seorang yang mengenal Yesus. Bahkan Yesus ada di dalam kehidupannya. Lalu selanjutnya hidup sebagai anak terang yang kedua adalah menjaga kekudusan hidup. Di dalam Efesus 5 ayat 3 sampai 9 kita akan baca. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan
disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Terang itu hanya berbuah kebaikan, keadilan, kebenaran. Tidak mungkin dia akan berbuah kegelapan. Justru terang itu menyingkap kegelapan. Ya. Ada banyak hal-hal yang bisa mempengaruhi kita. Kebiasaan-kebiasaan buruk di luar sana yang mungkin ada di sekeliling kita bisa mempengaruhi kehidupan kita, saudara, untuk melakukan dosa. Tetapi saudara harus ingat bahwa kita sudah telah ditebus oleh darah Yesus. Kita sudah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Maka kita harus sepatutnya hidup sebagai anak-anak terang. Apapun godaan yang ada, apapun alasannya, tidak akan sanggup untuk membuat kita terseret dalam kegelapan dosa. Contoh saudara, ya, yaitu Raja Louis telah digulingkan oleh musuhnya, ya, dan dia dipenjara. Lalu putranya yang masih muda, putra mahkota, yang akan menggantikan dia untuk naik tahta. Dan musuhnya berpikir bahwa putra mahkota ini memang calon penggantinya. Akhirnya apa? Musuhnya menangkap putra mahkota itu, ya, Pangeran Louis itu, dan dia dibawa kepada satu komunitas di mana setiap hari 1 kali 24 jam, ya, pangeran ini berusaha dirusak moralnya. Kenapa? Karena moralnya rusak, nggak mungkin dia akan menjadi seorang pemimpin. Setiap hari dia diperhadapkan dengan makanan yang membuat dia nanti akan diperbudak oleh makanan itu. Ya, kerakusan, keserakahan. Lalu berusaha didengarkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang buruk, ya, digoda dengan berbagai hawa nafsu. Ini Pangeran Louis ini 1 kali 24 jam dia dihadapkan dengan itu. Lalu selama 6 bulan saudara, dia harus mengalami hal itu, tapi dia tidak dapat ditaklukkan oleh hal-hal seperti itu. Sampai satu kali ketika sudah berlalu 6 bulan, maka musuhnya ini berkata kepadanya, "Mengapa kamu bisa tidak takluk dengan hal-hal seperti itu?" Lalu Pangeran Louis ini berkata, "Saya tidak bisa melakukan apa yang kamu minta dengan godaan-godaan seperti itu. Kenapa? Saya dilahirkan untuk menjadi seorang raja." Saudara dan saya telah dilahirkan menjadi ciptaan yang baru oleh terang Kristus dalam hidup kita. Maka apapun yang diperhadapkan dalam hidup kita, godaan-godaan apapun saudara yang berusaha menjebak kita jatuh dalam dosa, kepahitan, apapun, kebencian, kemarahan, ya, apapun juga, mari saudara, kita tidak boleh takluk dengan hal-hal yang demikian. Ya. Kenapa? Seperti tadi dikatakan bahwa kegelapan itu tidak bisa menguasai terang. Ya. Saudara dilahirkan, saudara sudah dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi anak-anak terang. Yang ketiga saudara, sebagai anak terang dalam ayatnya yang ke-16, ya. Efesus 5 ayat 16, "Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat." Ya. Hidup sebagai anak-anak terang, yaitu bicara soal waktu, dia bijaksana untuk menggunakan waktunya, untuk dia bekerja sebaik-baiknya, untuk dia mengerti
kehendak Tuhan. Ya. Mengerti kehendak Tuhan, saudaraku, saya katakan bahwa memang Tuhan tidak akan lama lagi datang dalam dunia ini. Itu sebabnya pergunakanlah waktu-waktu yang ada untuk kita mengerti kehendak Tuhan. Jangan sia-siakan waktu kita dengan percuma. Selanjutnya yang keempat, saudara, hidup sebagai anak terang adalah penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang menjadi kekuatan kita di akhir zaman ini. Kalau saudara dan saya dipenuhi dengan Roh Kudus, maka pasti di dalam ayat yang selanjutnya, mulai ayat 18, 19, 20, itu pasti otomatis ada dalam hidup kita. Orang yang penuh dengan Roh Kudus akan selalu bersuka cita. Orang yang penuh dengan Roh Kudus akan penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Ya. Mungkin hari-hari ini banyak orang sukar untuk bersyukur. Ya. Kenapa? Karena corona yang ada. Nggak bisa bersyukur mungkin dengan keadaan. Ya. Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang percaya, anak-anak Tuhan justru mengetahui bahwa dalam ucapan syukur itu ada kekuatan dan kuasa. Sementara yang lain mungkin lemah, letih, lesu dan sebagainya. Tetapi saudara dan saya harus tetap bersyukur dengan apa yang terjadi hari-hari ini. Ya. Yang penting saudara lakukan bagian kita. Selalu saya katakan Tuhan akan lakukan bagiannya. Dan saudara, kenapa kita harus hidup seperti itu? Kenapa kita harus hidup seperti 4 hal yang sudah saya katakan tadi? Ya, hidup dalam kasih, ya, menjaga kekudusan, harus pandai, bijaksana dalam soal waktu, mengerti kehendak Tuhan, penuh dengan Roh Kudus. Kenapa saudara kita harus seperti itu? Matius 5 ayatnya yang ke-14. Matius 5 ayat yang ke-14. Matius 5 ayat 14, demikian firman Tuhan. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Dikatakan bahwa kita adalah terang dunia. Ketika kita hidup sebagai anak-anak terang, ingat, banyak orang yang sedang mengamati. Ada orang akan melihat terang itu. Kita akan menjadi tontonan bagi banyak orang. Terlebih apa saudara? Ketika saudara jadi terang di tengah keluarga, maka saudara akan menerangi semua orang yang ada di dalam rumahmu. Menerangi, orang akan melihat. Ya. Hendaklah terangmu bercahaya di tengah kegelapan. Ya. Ketika terangmu bercahaya, ingat saudara, ada tugas kita. Ya. Seperti yang tadi kita sudah baca, Yesaya 60 ayat 1-3. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Bangsa-bangsa berduyun-duyun akan datang kepada terangmu. Ya. Banyak jiwa-jiwa akan datang kepada terang Kristus. Yang mereka melihat ada terang Kristus itu dalam kehidupan setiap kita semua. Itu sebabnya jangan hidup dalam kegelapan, saudara. Ya, hiduplah di dalam terang Tuhan. Contoh Yusuf, saudara. Ya. Yusuf hidup di dalam kasih, padahal saudara-saudaranya membenci dia, menjual dia, tetapi Yusuf tetap memiliki kasih. Ya. Pada waktu dia sudah di Mesir, saudara-saudaranya datang ketika ada bala kelaparan, dan mereka tidak tahu bahwa itu adalah Yusuf. Mereka pikir Yusuf akan membalas dendam, tidak, tetapi justru Yusuf memelihara kehidupan mereka. Bahkan Yusuf bisa berkata, engkau mereka-rekakan yang jahat, tetapi Allah telah menjadikannya kebaikan. Berbuatlah tetap kasih kepada semua orang, walaupun itu sulit dan sukar. Karena percayalah, kasih itu dapat memenangkan segala sesuatu. Ya. Kasih itu di atas segala-galanya. Lalu Yusuf juga menjaga kekudusan hidupnya. Setiap hari istri Potifar menggoda dia. Ya. Merengek-rengek kepadanya, setiap hari menggoda Yusuf untuk berbuat dosa. Tetapi Yusuf tidak mau dikuasai oleh kegelapan dosa. Ya. Soal waktu, Yusuf juga bijaksana. Dia mengerti, dia harus mengumpulkan
7 tahun dengan kelimpahan karena akan hadapi 7 tahun kelaparan. Ya. Yusuf pun penuh dengan Roh Kudus. Kenapa? Yusuf selalu disertai oleh Tuhan, sehingga dia mampu menjalani semuanya dengan sukacita dan bersyukur. Ya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bangkitlah saudara, menjadi teranglah. Saudara, seperti tadi pujian, Tuhan aku siap. Kalau engkau sudah diterangi oleh kasih Tuhan, saudara sudah siap untuk dilawat Tuhan, maka saudara pun harus siap untuk keluar sebagai terang, menerangi dunia yang gelap ini. Di tengah keluargamu, di tengah masyarakat sekitarmu. Bahkan saudara harus berdoa buat bangsa kita, supaya terang kemuliaan Tuhan hari-hari ini begitu dinyatakan, sehingga orang akan melihat bahwa Kristus adalah Sang Juru Selamat. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Kalau di dunia kita sudah jadi terang, maka ketika kita pulang ke surga, di sana pun tidak ada lagi kegelapan. Saudaraku, banyak orang menafsirkan pakaian jubah putih bersih di surga sana adalah pakaian yang transparan, tidak ada kegelapan, tidak ada lagi dosa bisa muncul lagi di surga. Sungainya saja bagai kristal jernihnya. Kita di dunia ini dilatih. Dalam keadaan kita, mampukah kita memiliki kasih? Saudara, kasih itu mudah diucapkan, tetapi sulit dikerjakan. Karena itu menyangkut hati. Mungkin adakah hati yang tersakiti hari-hari ini, hati-hati yang terlukai hari-hari ini, emosimu, jiwamu terluka sehingga jengkel, lihat orangnya aja kepinginnya nabrak itu, saudaraku. Tapi itulah tantangan saudara untuk bisa mengasihi dan mengampuni. Hidup kudus hari-hari ini tantangannya begitu dahsyat. Kalau dulu untuk hidup sesat Anda harus pergi dari rumah saudara, tapi sekarang untuk sesat bisa saja di rumah, bahkan bisa di kamar, lewat media sosial, lewat handphone, lewat berkat yang sebetulnya Tuhan kasih, kita bisa menyimpang. Tantangan hari-hari ini, mampukah engkau hidup kudus? Kalau engkau mampu mempergunakan waktu yang ada untuk kemuliaan Tuhan, tentu dengan pertolongan Roh Kudus, engkau bukan saja menikmati surga di sana, tetapi juga surga di bumi. Kehangatan kasih Tuhan bukan kehangatan murka Tuhan. Sebentar kita akan menikmati perjamuan kudus. Kita persiapkan perjamuan kudus di belakang kursi saudara masing-masing. Ada satu ayat di dalam 2 Tawarik 16 ayat yang ke-9 berkata, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati kepadanya. Hari-hari ini, apakah kita memiliki kesungguhan, kasih yang sejati kepada Tuhan? Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kembali saya ingatkan, perjamuan kudus ini bisa mempercepat hukuman, tetapi juga bisa mempercepat berkat dan mujizat itu terjadi dalam hidupmu. Kalau masih ada hati yang terluka, masih ada hati yang
dirasa kurang pas, engkau minta kepada Tuhan, Tuhan ampuni dahulu. Kalau ada orang yang bersalah kepadamu, ampuni dahulu, bereskan itu, supaya berkat Tuhan mengalir dalam hidup kita. Saya undang para singers maju ke depan, kita akan nyanyikan walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, tiada pernah sedetik pun Tuhan tinggalkan kita. Haleluya. Dalam lembah kekelaman, perlindungan, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah lembah kekelaman dunia ini, sesatnya dan gelapnya dunia ini bukan jadi alasan untuk kita juga masuk dalam kegelapan yang sama. Karena ada satu faktor, Yesus, Roh Kudus hadir dalam hidup kita. Dia sumber terang itu. Dia akan membawa kita menjadi terang-terang Tuhan yang bercahaya di dalam kegelapan dunia ini. Mari bangkit. Jangan kalah dengan keadaan. Jangan kalah dengan hatimu dan perasaanmu. Bangkit dan jadilah terang di tengah dunia yang gelap ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidup. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku.
angkat tubuh Tuhan di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapa, di pagi hari ini kami angkat roti yang tidak akan ada artinya kecuali ada di dalam tangan kuasa-Mu. Maka kami serahkan roti ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang akan menjadi kekuatan bagi kami, menjadi mujizat bagi kami, menjadi penyertaan Tuhan bagi kami. Di akhir zaman ini kami akan lihat karya Tuhan lebih dahsyat lagi. Di masa yang gelap ini kami akan lihat terang Tuhan lebih dahsyat lagi. Di masa yang sulit ini kami akan lihat mujizat-Mu lebih banyak lagi atas kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami akan makan tubuh Tuhan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapa, kami mengingat lagi akan penebusan, akan kehidupan kami di kayu salib. Kalau bukan karena Engkau yang berkorban buat kami, harusnya kami menderita hari-hari ini. Tapi kami boleh menikmati hari-hari kami adalah hari-hari yang diberkati. Itu karena kemurahan-Mu, karena kasih-Mu di kayu salib itu buat setiap kami. Ajari kami memiliki pengampunan yang sama terhadap orang lain yang mungkin bersalah terhadap kami, karena dosa kami lebih banyak kepada Tuhan dan Tuhan sudah ampuni. Ajari kami memiliki hati yang saling mengasihi. Ajari kami Tuhan, di hari-hari, di waktu yang singkat ini boleh menguduskan diri dan mempergunakan waktu yang ada untuk kemuliaan Tuhan. Kami akan nikmati darah perjanjian di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Kuasa-Mu, kuasa firman-Mu yang sedang bekerja di dalam hati kami masing-masing adalah kuasa yang sama yang menjamah Yusuf, yang menjamah para pahlawan iman di tengah dunia yang sama yang kami hadapi, kegelapan-kegelapan yang kami hadapi, lembah-lembah kelam yang kami hadapi. Kami akan bangkit menjadi terang-Mu yang bercahaya. Kami akan bangkit menjadi kemuliaan-Mu. Saya berdoa buat Kecamatan Sukorejo. Ada 65.000 orang yang masih belum mengenal Engkau. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Pakai kami, pakai gereja-Mu, pakai gereja-gereja yang lain di sekitar kami, menjadi terang yang bercahaya, menjadi alat kemuliaan Tuhan. Haleluya. Yesus. 'Cause 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 'c
lihatlah melalui mata kami, bergeraklah melalui tangan kami, berjalanlah Tuhan lewat kaki-kaki kami. Kami melangkah bersama dengan Engkau, menjadi saksi, menjadi terang kemuliaan Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan cukup buat setiap kami. Mujizat Tuhan lebih dari cukup atas kehidupan kami. Engkau jawaban yang terbaik buat setiap pertanyaan dalam hidup kami. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidup, mengalir pulihkanku, mengalir kuasa Roh Kudus, mengalir ke bidang soul of the heart and meditation. Amen. Mengalirlah oh Roh, pulihkanku, semakin Roh Kudus berkarya atas hidup kita, maka hidup kita dipulihkan untuk jadi sama seperti Yesus. Mungkin hari ini belum, tapi kita sedang menuju ke proses yang sama untuk menjadi serupa dengan Yesus. Mengalir pulihkanku Tuhan, mengalir, lebih dahsyat lagi di tengah-tengah kami Tuhan. Mengalirlah di tempat ini, oh Roh Kudus, pulihkanku, pulihkanku. Lewat firman dan perjamuan kudus yang kami boleh terima, kami dibangkitkan, kami menjadi kuat kembali, dan kami menikmati apa yang Bapa janjikan itu segera tergenapi atas kehidupan kami. Tidak ada lagi yang menghalangi, karena karya firman dan Roh Kudus-Mu berkarya terus atas kami. Kami bersyukur kepadamu hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya dan diberkati katakan